Yeah, klik. Nah, hari ini tema kita, orang yang diurapi berani berkata tidak. Salah satu kebaikan yang harus kita nikmati. Salah satu kebaikan yang harus kita alami. Yaitu kita akan berani berkata tidak. Karena pada dasarnya, orang yang tidak berani berkata tidak atau tidak mampu berkata tidak, akan jatuh dalam banyak kesalahan. Sederhana aja. Kalau pikirannya berkata suami saya berselingkuh, padahal belum tentu benar. Tapi dia tidak berani berkata tidak pada pikirannya. Kalau dia berpikir, penyakit saya nggak bisa disembuhkan, dia nggak berani berkata tidak, dia nggak mampu berkata tidak. Kenapa? Dikendalikan. Dan orang yang tidak berani berkata tidak, orang yang tidak mampu berkata tidak, akan menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan. Dan salah satu kebaikan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan kepada orang diurapinya, kita diberikan kemampuan ilahi untuk berani berkata tidak. Saya berdoa, supaya malam hari ini, di malam pertama, kita diberikan kekuatan Tuhan, pengurapan roh Tuhan, sampai kita berani berkata tidak. Misalnya, kita bangun pagi dan rasa malas. Kita harus berani berkata tidak pada rasa malas kita. Kita merasa, Tuhan kayaknya udah gak dengar doa saya. Nah, kita harus berani berkata tidak kepada pikiran-pikiran daging itu. Kita khawatir, kayaknya rumah tangga saya gak bisa bertahan, hidup saya gak bisa bahagia, masa lalu saya gak bisa dipulihkan, trauma-trauma masa lalu saya akan membelenggu saya. Kita harus berani berkata tidak, karena ini jajahan iblis, ini intimidasi kuasa kegelapan. Kita harus berkata tidak karena kita tahu janji Allah luar biasa. Kemenangan yang Tuhan sediakan dahsyat, hari depanku secerah janji-janji Allah. Haleluya. Woo. Yeah. Klik. Saya pelajari. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di bawah judul perikop pencobaan di padang gurun. Jesus himself. Yesus saja dicobai. Apalagi kita. Iya kan? Tinggal persoalannya kita berani berkata tidak nggak pada permainan-permainan setan, tawaran-tawaran iblis, intimidasi iblis. Lihat. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang pertama yang saya mau tegaskan buat setiap saudara, pencobaan itu biasa. Bos, Yesus aja dicobai, apalagi kita. Siapa kita sampai kita berkata, oh Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Jangan sampai aku menghadapi pencobaan, aku gak kuat, gak sanggup. Hey, Jesus himself yang adalah Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja dicobai, apalagi kita. Dan setelah dia dicobai, 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Jadi yang kedua, tantangan, pergumulan, hal-hal yang menyakitkan itu biasa. Yesus juga mengalami. Dan iblis tahu. Di masa-masa kita menghadapi tantangan, di masa hal-hal kita menghadapi kekecewaan, di situ dia coba masuk. Coba lihat selanjutnya. Setelah Yesus lapar, setelah kita ada masalah, setelah kita dilukai orang, disakiti orang, dikhianati orang, hal yang sama pasti akan terjadi karena iblis nggak punya sesuatu yang baru. Iblis akan lakukan hal yang sama, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Hal yang sama terjadi jika betul engkau anak Allah, jika betul Yesus mengasihi engkau. Kenapa dia biarkan suamimu berselingkuh? Kenapa dia biarkan penyakit ini menyerang? Kenapa dia biarkan doa belum dijawab? Di situ banyak orang menjadi kecewa. Di situ banyak orang menjadi putus asa. But we have to say no. Sama-sama bilang, saya harus berani berkata tidak. Ketika iblis menyerang,
Ketika iblis mengintimidasi, ketika iblis mulai menyatakan kebohongan-kebohongannya kepada hidupmu, you have to say no. Sehingga engkau anak Allah. Robahlah batu ini menjadi roti. Tetapi kata Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dengan lain kata, what did Jesus say? No. Dia nggak mau masuk dalam apa itu namanya, permainan iblis ini. Dia nggak mau dengan mind gamesnya setan ini. Ada banyak orang jatuh dalam mind gamesnya setan. Sampai kita berpikir, iya ya kok Tuhan gak tolong ya. Oh iya kok Tuhan gak bela ya. Oh iya Tuhan kok gak dengar doa ya. Kok Tuhan gak menyembuhkan penyakit saya ya. Kok Tuhan gak melakukan mujizat dalam hidup saya ya. Tapi Yesus bilang ada tertulis. He say no on the base of the word. Yesus berkata tidak dengan dasar firman. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Haleluya. Klik. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan diri di hubungan bait Allah. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Setan tidak cepat menyerah. Setelah Yesus berkata no, artinya Yesus kakmat iblis. Iblis tidak langsung kecewa meninggalkan Yesus dan berkata, oh sama dia gue gak bakal menang deh. Apa yang terjadi? Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Wow! Ternyata iblis pun pakai ayat. Itu ahlinya setan, liciknya setan itu. Setan seringkali membuat orang bertindak ngaco tapi dengan ayat. Dia punya ayat-ayat. Sehingga dia merasa, minum mabuk gak apa-apa kok. Berselingkuh tuh gak apa-apa. Berzina tuh gak apa-apa, nonton tayangan cabul gak apa-apa, ada ayatnya kok. Cerai tuh gak apa-apa, ada ayatnya kok. Itu yang ngeri. Ketika iblis membuat hati seseorang begitu busuk, sehingga dia mencari pembenaran ayat firman Tuhan untuk setiap kesalahan dan kejahatannya. Wow. Buat saya, you need deliverance. Engkau butuh pelepasan. Karena ada roh setan yang begitu dalam membelenggu engkau, sehingga engkau membenarkan perbuatan-perbuatan salahmu dengan dasar ayat firman Tuhan. Udah jelas-jelas selingkuh. Udah jelas-jelas minum alkohol, mabuk. Udah jelas-jelas berzina. Udah jelas-jelas kembali kepada hidup duniawi. Masih dasar firman Tuhannya terus yang dikhotbahkan. Engkau tersesat kawan. Sorry untuk bilang ini. Itulah cara kerja iblis. Iblis mencoba Yesus dengan ayat, tetapi orang yang menerima tuntunan Roh Kudus, orang yang menerima pengurapan Roh Kudus, orang yang mendapatkan baptisan Roh Kudus akan menyadari permainan iblis ini. Coba lihat. Ayat 7 bilang Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan lain kata, what did Jesus said? No. Engkau boleh mempermainkan ayat. Engkau boleh menyamar sebagai malaikat terang. But still on the base of the word. Atas dasar firman Tuhan. I said no. Ada tertulis. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah iblis menyerah? Tidak. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Dengan lain kata, what did Jesus say? No. How did Jesus say no? On the base of the word. Dengan dasarnya adalah firman. Makanya Alkitab bilang jika kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Ayat 11. Setelah Yesus begitu tegar to say no, no, no. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya percaya gereja di akhir zaman akan menjadi gereja yang berkemenangan. Di mana malaikat-malaikat melayani. Sehingga di akhir zaman ini Tuhan sedang membawa gerejanya pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini. Haleluya. Tuhan Yesus saja dicobai. Maka kalimat saya sederhana, apalagi kita. Pencobaan itu adalah sesuatu yang sangat biasa dan sangat wajar. Tinggal yang menentukan apakah kita bimbang, apakah kita kecewa, atau kita khawatir, atau sebaliknya kita tetap tegar, tangguh untuk berkata tidak. Kita nggak bisa menghindari pencobaan. Kita nggak bisa menghindari tekanan. Tapi kita bisa bereaksi dengan benar. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan, dan ujian-ujian yang menakutkan. Iya kan? Makanya Matius 5 ayat yang ke-37 bilang begini. Jika ya, artinya jika itu benar, hendaklah kamu katakan iya, benar. Tapi sebaliknya jika itu tidak benar, jika itu tidak berkenan kepada Allah, jika itu bukan apa yang Yesus sediakan, jika itu apa yang setan coba intimidasikan dalam hidup kita, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari apa? Si jahat. Makanya saya catat di sini, orang yang diurapi Roh Kudus akan selalu memiliki keberanian dan ketegaran untuk mampu berkata tidak. Pada jiwanya, pada pikirannya, dan pada tawaran-tawaran dunia di sekitarnya. Saya harap sudah jelas. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Saya harus berani berkata tidak. Oke, ketik lagi satu lagi. Saya harus mampu berkata tidak. Yes. Kita harus berani berkata tidak dan harus mampu berkata tidak. Klik. Ada 4 saat penting di mana kita harus berani berkata tidak. Yang pertama, kita harus berani berkata tidak ketika ada tawaran untuk menyerah dan putus asa. Pak, Bu, adik-adik muda dan hamba-hamba Tuhan. Menyerah dan putus asa bukan kehendak Tuhan. Kalau ada suara, kalau ada pemikiran, ada ide, ada tekanan, ada kekecewaan dalam batin yang membuat kita berkata, udah saya mau cerai aja, udah saya nggak tahan, saya mau tinggalkan aja, saya nggak kuat, saya mau lari aja dari pelayanan, stop, saya udah nggak mau melayani lagi. Saya mau bilang segala putus asa, segala tawaran untuk menyerah itu dari setan. Kita harus berani berkata tidak. Suami-suami yang bilang percuma saya berdoa, istri-istri yang bilang saya udah capek, saya udah gak kuat lagi. Saya mau bilang, you are trapped by the devil. Engkau masuk dalam jerat perangkapnya setan. Hari ini dengan tegar kau harus berkata, Roh Kudus memenuhi aku harus berani berkata tidak, aku akan maju terus dan aku akan percaya doa orang benar besar kuasanya. Wow, haleluya. Makanya Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu beroleh selamatnya. Menyerah dan putus asa. Itu adalah impian, kehendak, serta intimidasi iblis. Saya harus berani berkata tidak. Yang kedua,
Apa saat penting di mana kita harus berani berkata tidak? Kita harus berani berkata tidak kalau ada bujukan, ada rayuan, ada tawaran untuk hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang kadang-kala berpikir begini. Saya sih tahu ini bertentangan dengan firman Tuhan, tapi untungnya besar. Itulah liciknya iblis. Iblis pandai menciptakan kebingungan-kebingungan dalam hidup manusia. Karena kita berpikir, ya kalau saya cuma jujur, setia, hidup kudus. Terus gua kapan majunya? Padahal Alkitab sudah jamin. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak sedikit anak-anak muda yang jatuh dalam dosa perzinahan. Melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia tahu itu salah. Tapi dia berpikir kalau saya nanti ditinggalin oleh kekasih saya gimana? Biar. Pertanyaan saya. Gimana setelah kamu dinodai lalu kamu juga ditinggalkan? Sakitnya bertubi-tubi. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Penderitaan dalam kebenaran selalu menghasilkan kemuliaan yang tiada bandingannya. Tapi kesenangan sementara yang diakibatkan karena kompromi dengan dosa akan berakibat air mata penyesalan selama-lamanya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan bodoh. Kita harus berani berkata tidak. Ketika ada tawaran, ada bujukan, ada rayuan untuk hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun awalnya kelihatan bergelimang dengan kelebihan. Tapi ujung-ujungnya akan masuk dalam jebakan penderitaan kehancuran. Yang ketiga, apa saat penting di mana kita harus berani berkata tidak? Kita harus berani berkata tidak jika kita tahu ujung-ujungnya bisa merusak dan merugikan kita. Iya kan? Kadangkala sebuah keputusan awalnya menyenangkan. Tapi kita pikir, kalau saya bohong, saya nipu, saya curang, saya berkhianat, saya melakukan dosa. Mungkin awalnya menyenangkan. Tapi ujung-ujungnya kan saya masuk dalam jebakan setan. Makanya selalu saya bilang, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak berpikiran pendek. Seandainya Yusuf mau ikuti tawaran istrinya Potifar, kan dia nggak dibuang ke penjara. Tapi itu kan yang saya bilang. Sesuatu yang awalnya kelihatan indah tapi hasil kompromi dengan dosa. Ujung-ujungnya akan membuat kita dipermalukan habis-habisan dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya, Yusuf memilih untuk berani berkata tidak. Dan karena itu dia harus menanggung resiko. Tapi resiko karena kebenaran akan menuntunnya pada kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, apa saat penting di mana kita harus berani berkata tidak? Kita harus berani berkata tidak jika sedang dijebak untuk menjadi pengkhianat dan penjilat. Anak-anak Tuhan Yesus tidak pernah akan menjadi penjilat dan pengkhianat. Apapun yang terjadi, orang boleh mencurangi kita, orang boleh melukai kita, orang boleh menyakiti kita. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah menjelaskan buat setiap saudara. Apapun alasannya penjilat dan pengkhianat bukan ciri anak-anak Tuhan. Kita harus berani berkata tidak. Karena hidup Kristen berdiri pada kebenaran. Esther bilang begini. Umumkan doa puasa. Aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, woi luar biasa.
Di akhir zaman ini, kita butuhkan hamba-hamba Tuhan yang tidak bermental penjilat dan pengkhianat. Di akhir zaman ini, kita membutuhkan orang-orang muda yang tidak bermental penjilat dan pengkhianat. Di akhir zaman ini, kita membutuhkan suami-suami Kristen, istri-istri Kristen yang tidak bermental penjilat dan pengkhianat. Tapi bermental pahlawan, bermental prajurit. Karena Alkitab bilang jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Haleluya, klik. Jadi ingat ya, ada 4 saat penting di mana seorang harus berani berkata tidak. 1, kita harus berani berkata tidak ketika ada tawaran untuk menyerah dan putus asa. Yang kedua, kita harus berani berkata tidak kalau ada bujukan untuk hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani berkata tidak jika kita tahu ujung-ujungnya bisa merusak, merugikan kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang keempat, kita harus berani berkata tidak jika sedang dijebak untuk menjadi pengkhianat dan penjilat. Selanjutnya, seorang akan mampu berkata tidak. Mungkin sebagian saudara berkata, saya rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya rindu mengalami lawatan Allah. Saya pergi ke gereja, saya berdoa. Tapi seringkali di saat-saat tertentu dalam hidup saya sulit untuk mampu berkata tidak. Klik, saya pelajari. Seorang akan mampu berkata tidak jika ia selalu ingat firman Tuhan, kebaikan Tuhan, serta kuasa yang tidak terbatas. Kenapa kita bimbang untuk berkata tidak? Karena kita berpikir, aduh, nanti gimana ekonomi saya? Waduh, nanti bagaimana ya saya kalau ditinggalkan orang? Jadi kita udah mikir yang jelek-jeleknya. Padahal hidup ini ingat firman Tuhan aja. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kuasa Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang kalau kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik. Kita nggak jadi ekor, kita akan menjadi kepala selama jalan kita benar. Berkat Tuhan selalu luar biasa buat kita. Haleluya. Yang kedua, seorang akan mampu berkata tidak jika ia tidak memiliki mental pengkhianat, namun sebaliknya memiliki mental yang siap berkorban. Karena Alkitab sudah ajarkan kita orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Alkitab saya bilang jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Pak, jangan jadi pengkhianat. Ibu, jangan jadi pengkhianat. Adik-adik muda, kalau kau Kristen, tapi kau pacaran dengan orang tidak seiman, saya beri nama kau pengkhianat. Kalau kau Kristen, kau lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama kau pengkhianat. Kalau kau mengasihi Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan kekhawatiran, selalu meragukan kasih Tuhan, saya beri nama kau pengkhianat. Kalau kau seorang suami yang beribadah kepada Tuhan tapi kasar kepada istri, saya beri nama kau seorang pengkhianat. Kau jadi batu sandungan buat banyak orang. Kau tidak berani berkata tidak pada hawa nafsu dan kedaginganmu. Kau hanya ikut perasaanmu saja, itu berbahaya. Kau pengkhianat. Ibu, kalau kau menyebut dirimu Kristen, kerjaanmu juga cuma ngomongin orang, fitnah orang, melawan suami, saya beri nama kau istri yang pengkhianat. Wah, suami-suami senang. Cuman Gilbert tuh yang berani bilang bini gue pengkhianat. Sebab lu juga pengkhianat. Anak Tuhan, orang yang diurapi, mentalnya siap berkorban. Tuhan, segala sesuatu yang aku tahu Tuhan gak suka, aku tinggalkan. Segala sesuatu yang aku tahu Tuhan suka, aku praktekkan. Dan selebihnya aku percaya. Selama aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupku diberkati. Aku tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang ketiga, seorang akan mampu berkata tidak. 1, jika ia selalu ingat firman Tuhan, kebaikan Tuhan serta kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua, jika ia tidak memiliki mental pengkhianat, namun sebaliknya memiliki mental yang siap berkorban. Yang ketiga, jika ia mengerti untuk apa ia hidup. Ia hidup bukan sekedar untuk kaya, untuk cari popularitas. Ngeri. Kalau kita lihat di dunia medsos sekarang, banyak orang hidup menghalalkan segala cara demi followers. Coba lihat. Judul-judul sekarang penuh sensasi. Saling maki, saling menghina, saling membuli.
Karena orang sekarang makin senang, makin dibully, wow followersnya naik. Untuk itukah kita hidup? Untuk menghina orang, untuk menjatuhkan orang, untuk menghakimi orang. Untuk mencari popularitas diri atau sebaliknya. Kita hidup untuk mengabarkan Injil. Kita hidup untuk memuliakan Kristus. Kita hidup untuk menjadi berkat. Kita hidup untuk membawa damai. Kita hidup untuk menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya. Yeah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Seorang akan mampu berkata tidak jika ia sadar ada berkat besar di balik keberanian dan ketegaran untuk berkata tidak. Hidup kita menjadi payah. Hidup kita menjadi penuh tekanan. Hidup kita seringkali menjadi penuh kekecewaan. Karena kita nggak punya pegangan. Hari ini saya tawarkan buat setiap saudara. Mari jadi orang yang berani berkata tidak. Saya percaya seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan seorang pelin-pelan. Bukan seorang yang gak punya prinsip. Bukan orang yang penuh dengan kebimbangan. Saya mengerti. Dibaptis Roh Kudus orang menerima karunia, buah-buah roh. Amin. Tapi hal kecil ini seringkali diabaikan. Bahwa orang yang menerima Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, akan mampu berkata tidak pada hal-hal dunia. Untuk dia bisa berkata iya pada seluruh kehendak Allah. Urapi kami dengan minyak baru. Haleluya. Urapi